Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih hadir ke dalam channel saya, channel Din Equal guys. Terima kasih saudara saya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezekinya guys. Terima kasih hadir ke dalam channel saya sekali lagi. Okey guys, hari ini kita akan pergi ke satu video ataupun satu channel daripada channel Vino Aldi. Itu berkenaan dengan tajuk Panglima Jilah Kalimantan dan Panglima Ribut Sarawak. Dua orang panglima suku Dayak yang disegani guys. Tanpa membuang masa, ayo dengan kiraan 1 2 3 kita tonton video ini guys. Hai semuanya, balik lagi di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dikenal dengan nama Peter John atau juga dipanggil dengan Panglima Ribut. Mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan nama Panglima Ribut ini. Berikut ini kita akan membahas dua orang panglima suku Dayak yang sangat disegani. Siapakah mereka? Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, yang baru mengunjungi channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Siapakah dua orang panglima suku Dayak yang disegani? Yaitu Panglima Jilah dan Panglima Ribut. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah Panglima Ribut. Panglima Ribut ini dikenal dengan nama Peter John Jaban. Peter John ini berasal dari Sarawak, Malaysia. Peter John Jaban atau Peter John atau Anak Apai adalah penyampai berita radio Sarawak Bebas. Beliau digelar Papa Orang Utan karena memperjuangkan nasib orang utan di Borneo dan pejuang nasib orang Iban di Sarawak. Beliau pernah menjadi DJ radio milik Kerajaan Negeri Sarawak dan berundur pada tahun 2006. Beliau juga bekas timbalan pengurus Persatuan Dayak Iban Sarawak atau Sadia. Jaban juga pernah bekerja di Pejabat Tanah dan Ukur Kuching. Radio Sarawak telah dilancarkan pada November 2010 sebagai salah satu alternatif bagi rakyat Sarawak. Ia merupakan sebuah instrumen media yang memuat banyak informasi, wawancara, musik, komentar, dan laporan yang tidak akan disiarkan oleh media kerajaan BN. Selaku DJ, Jaban menelpon penduduk Iban Sarawak yang menutup di rumah-rumah panjang yang sering menyangkut tentang hak asli manusia di Sarawak. Kini beliau ahli pergerakan kebebasan awam Malaysia di London dan terus menengahkan isu penelindasan Dayak di Sarawak. Berikutnya kita akan membahas tentang Panglima Jilah atau yang dipanggil dengan Pangalangok Jilah, bernama asli Agustinus Jilah. Yang satu ini sih pasti tidak asing lagi ya di telinga kalian. Nama Panglima Jilah ini cukup pamor di tanah Kalimantan maupun luar Kalimantan. Wow, ini luar biasa.
TikTok's creative tools can make your content stand out. Here's how. Meet Uncle Fluffy Cafe and their creative team in Dubai. Panglima Jilah ini adalah pemimpin besar pasukan merah setanah Dayak. Yang membuat aku suka dengan Panglima Jilah ini, walaupun dia seorang panglima, seorang yang terkenal menjadi sorotan, tetapi dia tetap rendah hati dan menolong rakyat Dayak yang tertindas. Panglima Jilah memang the best. Sosok Panglima Jilah kerap terdengar dalam aksi massa yang bersinggungan dengan masyarakat adat. Melalui pasukan merahnya, ia menjadi sebuah semboyan perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo sendiri. Panglima Jilah memiliki hobi membumi, memasuki pelosok-pelosok ataupun pedalaman Kalimantan hanya untuk satu tujuan, yaitu bersosialisasi tentang adat dan budaya. Begitu penting adat dan budaya bagi Panglima Jilah, karena adat dan budaya adalah jati diri kita sebagai orang Dayak. Selain dikenal sakti, Panglima Jilah ini juga peduli terhadap kaum Dayak yang tertindas. Ya, soal kesaktian Panglima Jilah tidak diragukan lagi. Tertindas. Kepeduliannya terhadap adat dan budaya serta keberaniannya tampil dalam konflik sosial yang menimpa masyarakat adat dan petani di tanah Borneo di era milenial ini. Tentunya menjadi catatan tersendiri dan inspirasi bagi banyak anak muda dalam upaya memperjuangkan kaum yang tertindas di negeri ini. Ia tak hanya berani tampil, tetapi juga mempunyai kemampuan. Ini dibuktikan dengan banyaknya pengikut yang tergabung dalam pasukan merahnya. Panglima Jilah juga mampu mengajak generasi milenial untuk melestarikan adat dan budaya suku Dayak. Kalau dipikirkan secara logika, ya mustahil aja sih bisa mengajak generasi milenial ataupun anak-anak muda ini untuk melestarikan adat dan budaya. Di zaman modern saat ini, pastinya anak-anak muda mulai melupakan adat dan budayanya. Tetapi berkat Panglima Jilah, mereka sadar begitu pentingnya adat dan budaya itu, karena adat dan budaya adalah jati diri kita. Apapun adat dan budayamu, tetap lestarikanlah. Mengapa Agustinus Jilah ini bisa dipilih menjadi seorang panglima? Ya, mungkin ini adalah karunia dari Jubata atau Tuhan untuk Panglima Jilah. Dan juga jika bicara tentang faktor keturunan, kakek Panglima Jilah adalah seorang panglima juga. Di zaman kerajaan Bangkole Rajang, kakek Panglima Jilah ini bergelar Panglima Macan. Jika bicara tentang prestasi, Panglima Jilah melebihi panglima-panglima lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena hanya Panglima Jilah yang mampu menyatukan suku Dayak di tanah Kalimantan ini. Itulah sosok dua orang panglima suku Dayak yang cukup disegani. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Jangan lupa subscribe, Komen guys. jika kalian ada pertanyaan, Subscribe like dan share ke Albino teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daripada sosok yang telah ditampilkan tadi, kita lihat bahwa Panglima Jilah yang berasal dari Kalimantan dan juga Panglima Ribut yang berasal daripada Sarawak, dua-duanya memperjuangkan suku kaum Dayak yang ada di Kalimantan oleh Jilah, maka ada di Sarawak dimartabatkan oleh pengikut-pengikut daripada Peter ini, guys. Tadi kalau kita lihat mereka pernah berfoto dua-dua, jadi maksudnya mungkin Panglima Jilah dan juga Panglima Ribut ini kenal antara satu sama lain. Mereka bukan sekadar panglima, bukan sekadar ketua kumpulan, bahkan mempertabatkan budaya Dayak, memperjuangkan mereka yang tertindas, terutama sekali daripada suku Dayak yang ada di Kalimantan maupun di Sarawak. Dan Panglima Ribut bukan calang-calang orang. Beliau pernah ke London pada masa yang sama, seorang yang disegani di Sarawak, juga merupakan seorang DJ di dalam salah sebuah radio persendirian. Dan jika kita
lihat kembali sebenarnya di tempat saya sendirilah. Orang Dayak sudah pun modern, sudah pun bereducation, sudah pun ada pelajaran. Cuma dari segi pakaian, apabila mereka memperlihatkan jati diri, mereka akan memasangkan pakaian pahlawan mereka, memperlihatkan adat budaya mereka. Mereka dengan bangganya akan memperlihatkan diri mereka sebenar, guys. Okey guys, itu dia pendapat saya tentang video ini. Jika anda suka kan video daripada Alvino Aldi ini, pastikan anda tekan subscribe dan juga like, guys. Dan jika anda suka dengan reaction saya, pastikan anda tekan lonceng subscribe dan follow saya, guys. Assalamualaikum, bye bye.